Halo, selamat datang di Linscake Channel. Di video kali ini aku mau membuat bubur jagung lembut, manis, legit, dan gurih. Cara membuatnya mudah sekali. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama, siapkan 2 buah jagung, lalu kita sisir jagung. Sebelum dilanjutkan, buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu yuk dan ketuk tanda lonceng. Jika suka dengan videonya, jangan lupa like dan share ya. Kemudian yang satu lagi kita parut hingga halus. Selanjutnya kita masukkan jagung ke dalam panci. Tambahkan 3 lembar daun pandan, masukkan 400 ml air. Sekarang kita masak dulu hingga jagungnya matang. Setelah jagung matang, lalu masukkan 5 sendok makan gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Masukkan setengah sendok teh garam. Lalu masukkan 500 ml santan. Kekentalan santannya sedang aja ya. Kemudian kita masak lagi hingga mendidih. Nah, kalau sudah mendidih, masukkan 2 sendok makan maizena yang dilarutkan dengan 3 sendok makan air. Tuang dan aduk cepat agar tidak membungkal. Nah, ini sudah matang dan sudah meletup-letup seperti ini. Kita angkat ya. Sekarang kita masak sagu mutiara. Didihkan dulu 800 ml air. Setelah itu masukkan 75 gram sagu mutiara. Kita rebus dengan metode merebus 5 menit, merendam 30 menit, dan merebus kembali 7 menit. Sekarang kita rebus dulu sagu mutiara selama 5 menit. Nah, setelah direbus selama 5 menit, matikan api kompor, tutup rapat panci dan diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, sekarang kita rebus kembali sagu mutiara selama 7 menit. 7 menitnya dihitung mulai airnya mendidih. Setelah direbus selama 7 menit, matikan api kompor dan angkat. Biarkan dulu di dalam panci tertutup selama beberapa saat, baru nanti ditiriskan. Nah, setelah didiamkan kurang lebih 10 menitan ya, sekarang kita tiriskan sagu mutiara. Agar sagu mutiara tidak lengket, kita rendam sagu mutiara di dalam air minum. Untuk penyajian, kita tuang bubur jagung ke dalam mangkok. Lalu tambahkan sagu mutiara. Supaya ada gurih-gurihnya, kita tambahkan keju. Cobain yuk. Rasanya enak, manis, legit, dan ada gurih-gurihnya. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Linscake Channel. Hari ini aku mau membuat cemilan yang enak dan manis, legit, ada kenyal-kenyalnya, enak dan kenyang. Bikin bubur caca yuk untuk takjil buka puasa nanti sore. Pertama, siapkan 200 gram tepung tapioka, tambahkan setengah sendok teh garam, lalu masukkan 175 ml air panas.
Kita aduk dengan sendok kayu sampai tercampur rata. Setelah itu, bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata, masing-masing diberi pewarna makanan biru, merah, dan hijau. Ambil satu adonan lalu gilas hingga ketebalan setengah sentimeter. Sekarang kita potong-potong memanjang, lebarnya kurang lebih 1 cm. Sekarang kita potong serong lebar kurang lebih 1 cm. Didihkan air secukupnya, lalu masukkan pacar Cina. Kita rebus hingga naik ke atas dan matang. Nah, jika sudah naik-naik ke atas seperti ini, biasanya sudah matang ya. Matikan api kompor dan kita angkat. Siapkan air minum suhu ruang, lalu masukkan pacar Cina. Kita rendam agar tidak lengket. Selanjutnya, siapkan ubi oren, ubi ungu, dan ubi putih, masing-masing 200 gram. Kupas, cuci bersih, lalu dipotong dadu. Siapkan panci kukusan, kita kukus ubi hingga matang. Nah, setelah ubinya matang, kita angkat ya. Masukkan 1 liter santan encer ke dalam panci. Kita mau masak kuah santan. Tambahkan 150 gram kolang-kaling. Lalu masukkan 150 gram gula pasir. Tambahkan 5 lembar daun pandan. Kemudian masukkan 4 ruas jahe yang sudah digeprek. Kita masak kuah santan hingga kolang-kaling lembut. Setelah kolang-kaling lembut, sekarang kita tambahkan 500 ml santan sedang. Dan masukkan 3/4 sendok teh garam. Masak kuah santan hingga mendidih dan kolang-kalingnya matang. Setelah mendidih dan kolang-kaling matang, matikan api kompor dan kita angkat. Diamkan dulu kuah santan hingga uap panasnya hilang. Setelah uap panas kuah santan hilang, kita masukkan ubi rebus. Lalu masukkan juga pacar Cina. Nah, sekarang bubur cacas sudah siap disajikan. Wangi sekali ya. Siapkan mangkok saji, kita masukkan bubur cacah. Wangi sekali ya, karena ada perpaduan aroma jahe dan pandan. Sepertinya enak. Tampilannya menarik, warna-warni, cakep. Aku cobain ya. Enak banget, aku suka sekali kuah santan dengan aroma jahe dan pandan. Ada ubinya, enak. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Linscake Channel. Di video kali ini aku mau membuat bubur ketan hitam kesukaan keluarga. Pengen nyobain masak dengan metode hemat gas dan cepat. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama, siapkan 250 gram ketan hitam, cuci bersih, kemudian direndam dulu minimal 2 jam. Siapkan panci, masukkan ketan hitam.
Tambahkan 1 liter air dan 3 lembar daun pandan. Kita masak bubur ketan hitam dengan metode merebus 5 menit, merendam 30 menit, dan rebus kembali selama 7 menit. Nah, setelah mendidih, kita rebus ketan hitam selama 5 menit. Sebelum dilanjutkan, buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu yuk dan ketuk tanda lonceng. Jika suka dengan videonya, jangan lupa like dan share ya. Setelah direbus selama 5 menit, matikan api kompor, lalu tutup rapat panci, rendam dan diamkan ketan hitam selama 30 menit. Nah, setelah didiamkan dalam panci selama 30 menit, bubur ketan hitamnya sudah mulai mengembang ya, tapi belum lembut. Sekarang kita rebus kembali hingga mendidih. Setelah mendidih, masukkan 100 gram gula pasir, kita rebus bubur ketan hitam selama 7 menit. 7 menitnya dihitung mulai dari air mendidih ya mamis. Nah, setelah direbus selama 7 menit, matikan api kompor dan kita angkat. Biarkan sejenak di dalam panci, tertutup rapat ya mamis, agar ketannya jadi semakin lembut. Nah, sekarang bubur ketan hitamnya sudah jadi setelah didiamkan beberapa saat ya. Teksturnya jadi mengental dan lembut. Selanjutnya, masukkan 500 ml santan ke dalam panci. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Masukkan 3 lembar daun pandan. Kita rebus santan hingga mendidih sambil terus diaduk dengan api kecil ya, agar santan tidak pecah. Nah, jika santannya sudah mendidih, kita angkat. Siapkan mangkok saji, masukkan bubur ketan hitam. Kemudian kita tambahkan santan. Wah, kelihatannya enak ya. Sudah lama tidak makan bubur ketan hitam. Cobain yuk. Enak banget. Tekstur ketan hitamnya tuh lembut, manisnya juga pas. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Hari ini aku mau membuat es bubur gunting. Rasanya enak, kenyal-kenyal dan manis. Cara membuatnya mudah sekali. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama, masukkan ke dalam mangkok 150 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Lalu tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kita aduk agar garamnya tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 10 sendok makan air yang sudah dimasak hingga mendidih. Sekarang kita tuang ke tepung tapioka, lalu aduk dengan spatula hingga tercampur rata. Kita aduk hingga tercampur rata dan kalis. Bagi 2 adonan, lalu ambil 1 bagian. Setelah itu kita gilas hingga tipis. Nah, setelah digilas hingga tipis, kita potong belah 2.
Selanjutnya ini kita iris tipis-tipis seperti mie. Kita balur dengan tepung tapioka agar tidak lengket. Selanjutnya, siapkan mangkok, tuang air dingin dari kulkas untuk merendam bubur gunting. Panaskan dulu air sebelumnya hingga mendidih, lalu kita masukkan bubur gunting, rebus hingga mengapung dan matang. Nah, kelihatannya ini sudah matang ya. Kalau sudah mengapung seperti ini artinya sudah matang. Sekarang kita angkat. Kemudian pindahkan ke air dingin agar tidak lengket. Nah, setelah direndam di air dingin, jadinya bening seperti ini ya. Selanjutnya siapkan panci, kita masukkan 75 gram gula merah. Lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Tambahkan setengah sendok teh garam. Masukkan 2 lembar daun pandan dan 800 ml santan. Kita masak kuah santan hingga mendidih dan matang. Nah, jika sudah mendidih dan matang, kita angkat. Kemudian kita saring dulu dan tunggu kuah santan dingin. Setelah kuah santan dingin, kita masukkan bubur gunting. Siapkan mangkok tin wol ukuran 300 ml. Masukkan es batu secukupnya. Nah, sekarang bubur gunting sudah siap disajikan. Ada potongan nangka, kelihatannya enak sekali ya. Cobain yuk. Rasanya enak, manis, dan kenyal-kenyal. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Linscake Channel. Di video kali ini aku mau membuat klaper tart dessert cup. Rasanya enak, tidak terlalu manis, dan bisa mengenyangkan karena ada roti tawarnya. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Step pertama, kita masukkan 3 sendok makan terigu kurang lebih 30 gram ke dalam mangkok atau wadah. Lalu tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian masukkan 2 kuning telur. Lalu tambahkan 150 ml susu cair. Kemudian kita aduk hingga tercampur rata. Disaring ya agar hasilnya nanti halus dan licin. Kemudian ini kita sisihkan dulu. Masukkan 60 gram gula pasir,
kurang lebih 4 sendok makan ke dalam panci, lalu tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, masukkan 1/4 sendok teh garam, lalu tambahkan 100 ml air kelapa muda. Kemudian masukkan juga 150 ml susu cair UHT. Tambahkan juga 1 sendok makan margarin. Sekarang kita masak hingga mendidih sambil terus diaduk. Nah, ini baru saja mendidih, kita masukkan larutan tepung dan maizena tadi, lalu aduk cepat hingga kental dan meletup-letup. Nah, setelah adonannya kental dan licin, kita masukkan 2 butir kelapa muda. Agar tidak cepat basi, kita masak sebentar ya, hingga meletup-letup, baru nanti diangkat. Nah, setelah dimasak hingga meletup-letup seperti ini, kita angkat. Selanjutnya, siapkan 7 lembar roti tawar. Roti tawarnya bisa beli, bisa bikin sendiri. Sekarang kita potong roti bentuk kotak-kotak kecil. Setelah itu, masukkan potongan roti tawar ke dalam cup tin wall ukuran 200 ml. Ini ukurannya pas ya buat porsi perorangan agar bisa sekali makan habis. Kemudian kita masukkan kelapa tart, isi hingga penuh. Untuk satu resep ini kita bisa dapat 9 cup kelapa tart. Nah, ini ciri khasnya, kita tambahkan bubuk kayu manis. Disaring ya mamis agar hasilnya merata dan rapi. Setelah itu kita tambahkan topping kismis dan almond slice di atasnya. Terakhir kita tambahkan keju parut di atasnya. Ini opsional ya, keju parutnya boleh tidak dipakai. Nah, udah ready ya. Cobain yuk. Nih, selera banget ya. Kelihatannya enak. Cobain ya. Enak, manisnya pas dan ada roti tawarnya. Cocok ya. Porsinya juga pas buat perorangan. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Ketuk tanda lonceng ya agar bisa mendapatkan notifikasi setiap upload resep terbaru dari Lin's Cake Channel. Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Hari ini aku mau membuat teh serai, bahasa kerennya lemongrass tea. Rasanya enak, seger banget, dan banyak manfaatnya. Cara membuatnya juga super duper mudah tanpa ribet. Yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Untuk bahan-bahannya, di sini aku sudah siapin 3 batang serai. Kemudian ini ada 2 ruas jahe, lalu siapkan 3 lembar daun pandan, dan siapkan juga 2 kantong teh celup. Batang serainya kita geprek dulu. Sebelum dilanjutkan, buat yang belum subscribe, di-subscribe dulu yuk dan ketuk tanda lonceng. Jika suka dengan videonya, jangan lupa like dan share ya. Jahenya digeprek juga. Selanjutnya, siapkan panci, masukkan batang serai, tambahkan daun pandan, lalu masukkan jahe. Kemudian, masukkan 100 gram gula pasir, lalu tambahkan 1 liter air. Sekarang kita rebus teh serai hingga mendidih dan matang.
Nah, jika teh serai sudah mendidih, kita matikan api kompor dan angkat. Selanjutnya kita celupkan teh. Mudah sekali ya mamis cara membuatnya, rasa dan aromanya enak dan seger banget. Sekarang kita saring dulu teh serainya. Siapkan gelas, kita tuang teh serai hangat. Ini asli ya mamis, enak banget. Aroma teh dan rasanya mantap, nikmat, enak banget. Aku suka sekali. Sekarang kita tuang ke gelas yang sudah ada es batunya. Disajikan dingin seperti ini segar sekali mamis. Benar-benar bisa melepaskan dahaga. Nah, sekarang kita cobain ya. Seger banget untuk buka puasa, manis dan wangi. Mantap banget. Cobain deh, pasti kamu akan suka juga. Selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat.